Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita boleh beribadah pada pagi hari ini walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita bersyukur dan kita terus tinggikan nama Tuhan, permuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita, melalui ibadah kita. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai Wahyu pasal yang ke-9 ya, tentang sangkakala kelima dan keenam. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh menikmati, merasakan, mengalami kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Ialah setiap persembahan kami, pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar dengan seksama. Berikan kami hati seorang hamba yang mau dibentuk sehingga hidup kami boleh dibaharui hari demi hari, dan terlebih kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Ini perikop yang sangat panjang. Ada 21 ayat, tetapi untuk pembacaan ayatnya nanti akan saya pisah menjadi dua karena pembahasan ini ada dua sangkakala, yaitu sangkakala kelima dan keenam. Nah, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang sangkakala pertama sampai dengan sangkakala yang kelima yang diambil dari Wahyu pasal yang ke-8, di mana gambaran malapetaka yang cukup besar menimpa bumi berupa berbagai macam bencana alam. Nah, gambaran malapetaka semakin meningkat dalam intensitasnya yang digambarkan pada sangkakala kelima dan keenam ini. Kalau sangkakala pertama dan sampai keempat itu cukup mengerikan, pada sangkakala kelima dan keenam ini tidak kalah, justru semakin meningkat intensitas kengeriannya. Ya. Pada pasal ini, pasal ke-9 ini, malapetaka yang digambarkan merupakan sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Maksudnya bukan hanya berkaitan dengan alam saja, tetapi sampai kepada umat manusia dan juga kuasa-kuasa kegelapan. Kedua, malapetaka ini melukiskan kekuatan iblis untuk menyiksa manusia dan membinasakan sepertiga umat manusia. Ini gambaran yang sangat mengerikan yang digambarkan dari sangkakala kelima dan keenam ini. Ya. Dalam membaca kitab Wahyu yang penuh dengan simbol, kita perlu memahami maknanya bukan saja dalam makna harfiah, tetapi juga sebagai makna figuratif. Ya, simbol-simbol yang tersebar dalam kitab Wahyu ini menyiratkan atau menggambarkan sesuatu. Jadi bukan kita memahami maknanya hanya dalam makna harfiah saja, tetapi kitab Wahyu ini yang penuh dengan simbol-simbol kita harus memahami dalam makna figuratif juga. Ya, banyak sekali simbol-simbol, figur-figur yang digambarkan yang itu memiliki arti tertentu. Ya. Khususnya dalam Wahyu pasal ke-9 ini, kita memahaminya dalam makna figuratif. Karena bagaimana mungkin belalang tidak memakan tumbuhan, tetapi justru menyakiti manusia. Ya, kita akan baca ayatnya nanti. Ini merupakan makna figuratif atau sebuah kiasan. Kita akan membaca yang pertama, kita akan membahas tentang sangkakala yang kelima. Dari Wahyu 9 ayat 1 sampai dengan 12.
Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat yang ke-6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ayat yang ke-12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sangkakala kelima, celaka yang pertama dari pasal ini menggambarkan sesuatu yang mengerikan, yang sangat mengerikan, makhluk yang mengerikan, kawanan makhluk yang mengerikan itu keluar dari lubang jurang maut. Ya, ini gambaran yang lebih mengerikan, jauh lebih mengerikan dibandingkan sangkakala yang pertama sampai yang kelima. Padahal itu pun sudah mengerikan, tetapi ini lebih lagi. Istilah jurang maut dalam kitab Wahyu selalu merujuk kepada tempat iblis dan roh-roh jahat tinggal. Setelah masa penghakiman mereka dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala untuk selama-lamanya. Kita bisa baca nanti, baca sendiri di Wahyu 19 ayat yang ke-20 dan juga pasal 20 ayat yang ke-10 dan ayat 14 sampai 15. Nah, roh-roh jahat yang bernama Legion, yang diusir Tuhan Yesus memohon supaya mereka jangan dikirim ke dalam jurang maut. Tetapi minta dimasukkan atau diusir ke babi-babi, kawanan babi itu, sehingga babi itu masuk ke jurang. Ya. Peristiwa itu kita bisa ketahui ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat pada seorang, ya, yang mana roh jahat ini berjumlah yang bernama Legion karena jumlahnya begitu banyak. Nah, roh jahat ini minta supaya Tuhan tidak mengirimnya ke dalam jurang maut. Nah, karena jurang maut ini adalah tempat yang dibenci, yang tidak diinginkan oleh roh-roh jahat, ya, karena itu merupakan penjara bagi mereka. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-31. Tidak saya tampilkan karena pembahasan kita pada pasal ini cukup panjang sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mencatatnya, kemudian bisa membacanya di rumah masing-masing menjadi perenungan pribadi. Nah, ketika pintu lubang jurang maut itu dibuka, keluarlah asap seperti asap dari tungku yang besar sampai matahari dan angkasa menjadi gelap. Bisa dibayangkan, jurang maut ini merupakan penjara bagi roh-roh jahat.
lubang jarum itu dibuka pintunya. Bisa dibayangkan betapa luar biasa banyaknya roh-roh jahat dilepaskan. Ya. Digambarkan di sini, keluarlah asap seperti asap dari tungku yang besar, sampai-sampai matahari dan angkasa menjadi gelap karena tertutup oleh asap ini. Kita bisa baca di dalam ayat yang kedua dari Wahyu pasal 9 ini, ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mari kita baca bersama-sama. Maka bintang itu membuka jurang maut itu, lalu asap keluar dari dalamnya seperti asap dari tungku yang besar. Bisa dibayangkan tungku yang besar kalau dipanasi terus akan muncul asap yang begitu banyak. Ya. Kalau kita masak air mendidih gitu ya, dibiarkan terus mendidih sampai kalau bahasa Jawanya asap gitu ya, itu akan mengeluarkan asap yang luar biasa banyak. Tergantung dimensi tunggunya. Kalau semakin besar akan semakin banyak. Nah, di sini dikatakan asapnya itu seperti asap dari tungku yang besar. Berarti sangat banyak asap yang keluar. Nah, digambarkan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap dari jurang itu. Luar biasa kegelapan menyelimuti muka bumi. Asap gelap ini memiliki makna bahwa kejahatan semakin menyebar dan dunia dipenuhi dengan pengaruh roh-roh jahat yang begitu kejam. Asap penyesatan, asap dosa, dan asap kemerosotan moral yang terus-menerus keluar dari dalam neraka. Kejahatan seperti awan tebal yang menggelapkan dunia bertambah dan melawan semua yang benar. Begitu luar biasanya kejahatan yang ada di muka bumi ini. Ketika pintu jurang maut dibuka, karena roh-roh jahat semakin merajalela menguasai dunia ini. Berbagai macam kejahatan yang dilakukan manusia bisa terjadi. Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, perampasan, perkosaan, perampokan, penyiksaan, penganiayaan, dan lain sebagainya akan dilakukan oleh manusia yang dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Pada bulan Juni yang lalu di tahun ini ada berita yang sungguh saya membacanya itu pedih, Bapak Ibu. Pedih sekali hati saya karena seorang ibu dengan teganya membiarkan bayinya tewas membusuk di dalam rumah hanya demi mengikuti acara keluarga di luar kota. Itu bayinya berusia 5 bulan, bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih kecil, masih rapuh. Meninggal karena apa? Karena hanya jengkel. Ya. Dia bertengkar dengan suaminya, anaknya nangis gitu. Ya bayi 5 bulan pasti menangis mendengar suara-suara gitu. Saya baru saja puji Tuhan dikaruniai seorang putri yang baru lahir ya, belum ada genap 1 minggu. Nah, itu pun kalau mendengar suara yang keras sebentar aja, itu sudah pasti menangis. Itu wajar, bayi 5 bulan dibanting 2 kali di kasur dan keluarlah cairan dari belakang kepalanya, itu membuat bayi itu meninggal. Nah, nenek dari bayi ini diancam oleh ibu kandung bayi ini untuk tidak lapor, ya. Disuruh diam saja, bahkan diancam untuk dibunuh. Ini gambaran kejahatan yang dilakukan manusia karena pengaruh roh-roh jahat. Roh jahat menguasai bumi, menguasai dunia, membuat manusia itu bisa dengan tega melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Dari asap gelap itu keluarlah belalang-belalang yang diberi kuasa seperti kuasa kalajengking. Kita baca di dalam ayat yang ketiga.
Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Belalang ini, gambaran belalang ini bukan belalang biasa yang kita kenal, yang kita tahu ya maksudnya. Yang memakan tumbuh-tumbuhan ya. Ini gambaran belalang yang lain karena keluar dari jurang maut. Diberikan kuasa seperti kalajengking. Di ayat-ayat setelahnya digambarkan bagaimana rupa belalang itu. Bagaimana rupa belalang itu memiliki ekor seperti kalajengking yang bisa menyengat. Kalau belalang biasa umumnya ya ekornya tidak seperti kalajengking. Tetapi ini gambaran belalang jurang maut sedemikian mengerikannya. Bencana belalang menjadi malapetaka yang hampir tak terbayangkan. Dalam Alkitab saja, belalang sering menjadi simbol murka Allah dan hukumannya terhadap lawan-lawannya. Ini belalang umumnya yang kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belalang biasanya berterbangan dalam kawanan, merusak tanaman dan hasil panen. Sumber kehidupan sebagian besar masyarakat timur dekat kuno, tidak terkecuali Israel, adalah pertanian dan peternakan. Karena itu, serangan hama belalang ini berdampak besar bagi kehidupan mereka. Jika belalang itu melahap semua hasil panen dan tanaman, manusia dan hewan akan kelaparan. Dia sekali kawanan itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika menghinggapi tanaman, makan tanaman itu langsung ludes sampai ke akar-akarnya. Ya. Kalau dilihat itu tanah itu seperti gersang, kayak habis dibakar. Nah, kalau komoditas utamanya adalah pertanian dan peternakan, sudah habis. Akan dilanda kelaparan. Ya. Harga gandum akan melonjak tajam. Belum juga jika kawanan-kawanan belalang itu mati, bangkainya itu membusuk akan mudah menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti tipes yang menyerang orang-orang yang kondisi tubuhnya sudah lemah karena kelaparan. Bisa menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Selain itu hewan-hewan yang lain akan ikut terjangkit penyakit karena sudah kelaparan, terkena bau busuk dari bangkai belalang yang begitu banyaknya ya. Nah, sampai saat ini pun belalang masih menjadi ancaman. Kawanan-kawanan belalang dapat terbang dalam jumlah yang sangat besar. Bila kerumunan belalang muncul, maka seolah-olah ada gerhana matahari. Karena cukup besar Bapak Ibu Saudara jumlahnya. Ketika satu kawanan belalang itu terbang, itu seperti menutup awan-awan gitu ya. Bahkan sebuah bangunan besar yang jauhnya kurang dari 60 meter itu seperti tidak terlihat. Karena saking banyaknya kawanan belalang yang berterbangan itu. Ya. Tahun 1881, para pekerja Siprus mencoba menghentikan dan menghancurkan telur-telurnya yang beratnya mencapai 1.300 ton. Luar biasa banyaknya ketika kawanan belalang itu ada di dalam sebuah area. Pada tahun 1889 ini gambaran ini memang bukan gambaran nyata dari peristiwa ini. Saya cari belum dapat. Tapi kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini yang titik-titik gini ini itu adalah kawanan belalang. Kawanan belalang yang terlihat melintasi Laut Merah tahun 1889 diperkirakan sekurangnya berjumlah 120 juta ekor dan menutupi area seluas 3.400 km persegi. Luar biasa mencekamnya ketika kawanan belalang itu mencapai suatu daerah. Gitu ya. Pada tahun 1866 pernah dicatat tentang kehancuran yang ditimbulkan belalang terjadi di Aljazair yang mengakibatkan 200.000 orang meninggal karena kelaparan setelah hama belalang itu.
dampak dari serangan belalang itu sangat menyakitkan, mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya binatang-binatang, tetapi manusia pun juga akan menerima dampak yang buruk dari serangan kawanan belalang ini. Nah, gambaran belalang pada pasal ini tidak seperti belalang yang saya sampaikan ini, yang menyerang tanaman gitu ya, rumput, pepohonan, tetapi di pasal ini belalang-belalang ini justru menyiksa manusia, memiliki ekor kalajengking, memiliki sengatan kalajengking yang dapat menyerang manusia, menyiksa manusia. Wahyu 9 ayat yang kelima dan keenam kita akan baca bersama-sama. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga di dalam, sekali lagi saya tekankan bahwa dalam memahami kitab Wahyu, khususnya pasal ini, tidak kita pahami secara harfiah. Karena kalau kita memahami secara harfiah, ya belalang seperti tadi, ya menyerangnya tanaman, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana mungkin belalang bisa memiliki sengat kalajengking? Ini pasti makna figuratif yang menggambarkan roh-roh jahat, ya, antek-antek iblis yang menyiksa manusia. Nah, berbicara tentang sengatan kalajengking ini, menurut beberapa peneliti yang pernah tersengat kalajengking mengaku sengatannya itu sangat menyakitkan. Meski sangat menyakitkan, tetapi tidak pernah mematikan. Ini karena kalajengking menyengat tanpa menyuntikkan racun. Ini ya cukup mengherankan. Sakit seperti apa yang sampai menyakitkan tetapi tidak mematikan. Saya saja melihat itu sudah ngeri. Kalau ada kalajengking lebih baik saya tidak mendekat gitu ya. Saya yang mungkin lari gitu dari kalajengking. Karena pastilah sengatannya itu sangat-sangat menyakitkan. Nah, belalang-belalang jurang maut dengan sengatan kalajengking ini hanya bisa bertindak saat Allah mengizinkan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena belalang-belalang ini keluar dari jurang maut itu karena pintunya dibuka. Artinya belalang-belalang jurang maut ini yang dengan kemampuan menyiksa manusia hanya bisa bertindak saat Allah mengizinkannya. Dan mereka harus melakukan apa yang Allah katakan. Dikatakan tadi hanya 5 bulan. Artinya Tuhan sudah menetapkan batasannya. Sudah mengatur. Tidak bisa lebih dari itu. Ya. Siapa yang akan menerima serangan ini? Orang-orang yang tidak memakai tanda meterai Allah pada dahi mereka. Di sini jelas dan tegas bahwa Allah lah yang memiliki otoritas tertinggi, bukan iblis. Iblis hanya diberikan kuasa, bukan memiliki kuasa yang otoriter, yang sesungguhnya diizinkan. Ya. Ialah memberikan otoritas dan menetapkan batasnya 5 bulan lamanya dan hanya menyiksa, bukan membunuh. Jadi Allah memberikan batasan, walaupun mengizinkan kuasa kegelapan roh-roh jahat itu untuk berkeliaran menyiksa umat manusia, tetapi
ada di dalam kontrol atau kendali Allah. Pada saat yang sama Allah itu melindungi umatnya. Nah, inilah kedaulatan Allah. Dikatakan hanya menyerang orang yang tidak memakai tanda meterai Allah pada dahi mereka. Meterai Allah pada dahi artinya adalah orang-orang kepunyaan Allah. Orang yang percaya yang menjadi kepunyaan Allah akan dilindungi dari serangan-serangan kuasa kegelapan yang mengerikan ini. Nah, kalau kita berbicara sengatan kalajengking yang menyakitkan tetapi tidak mematikan, kita perlu ingat peristiwa Ayub, ya, di mana Allah mengizinkan iblis untuk menyentuh Ayub, tetapi dilarang untuk mengusik nyawanya. Kita bisa, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-6. Bahkan sampai-sampai siksaan yang dialami, penderitaan fisik yang dialami oleh Ayub ini, itu membuat Ayub berbicara tentang penderitaan yang membuat ia ingin mati, tetapi kematian tak kunjung tiba. Wah, ini kita tahu ya, kita sering membaca, sering mendengarkan kisah Ayub, betapa tersiksanya Ayub dengan penderitaan fisik yang dialaminya, sampai-sampai membuat Ayub menangisi hari kelahirannya, bahkan ingin mati, tetapi kematian tak kunjung tiba. Di dalam Ayub 3 ayat 21, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Luar biasa siksaan yang dialami oleh Ayub. Penulis Latin Cornelius Gallus itu pernah berkata, lebih buruk dari setiap luka bila ingin mati tetapi tidak mati. Itu siksaan yang luar biasa. Ya. Menderita penderitaan fisik yang membuat ingin rasanya mengakhiri hidup, tetapi kok enggak, maut seakan-akan menjauh. Itu siksaan yang luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, perlu diingat ya, bahwa bukan Allah tetapi iblis yang bertanggung jawab atas kejahatan di dunia ini. Tetapi Allah memakai kejahatan iblis untuk menghukum orang berdosa yang keras kepala dan memanggil mereka untuk bertobat. Jadi sebetulnya tujuan Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan itu bekerja menguasai dunia untuk menghukum orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Memberi peringatan kepada mereka untuk mereka berpaling kepada Allah, bertobat, percaya kepada Allah. Sebaliknya, ya, pengikut Kristus yang telah memiliki meterai Allah pada dahinya akan dilindungi oleh Tuhan sendiri dan diselamatkan. Yang memiliki meterai Allah pada dahinya berarti adalah milik kepunyaan Allah yang akan terbebas dari hukuman Tuhan. Menjadi kepunyaan Allah ini berarti sepenuhnya taat akan kehendak dan pimpinan Allah, karena sudah bukan menjadi milik diri sendiri atau milik kuasa kegelapan, milik dunia ini, tidak. Tetapi orang yang memiliki meterai Allah adalah milik kepunyaan Allah, sehingga sepenuhnya harus taat akan kehendak dan pimpinan Allah. Ya. Tidak lagi mencoba untuk mencondongkan diri pada kuasa-kuasa jahat atau kenikmatan dunia ini. Itulah orang-orang yang memiliki meterai Allah, yang tidak akan menerima hukuman Allah yang begitu mengerikannya tadi. Belalang jurang maut digambarkan dengan memiliki rambut wanita dan gigi seperti singa,
yang menggambarkan pesona untuk memikat lewat kecantikannya yang menipu untuk tujuan menyerang secara buas. Karena memiliki gigi seperti singa. Itulah kuasa kegelapan. Sepertinya menarik ya, berusaha menarik orang, tetapi setelah itu akan dimangsa secara buas. Pada ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal 9 ini, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Itulah kuasa kegelapan. Berusaha menarik dengan tipuannya, tetapi tujuannya adalah untuk menerkam, memangsa manusia. Baik Ibu saudara sekalian, jangan sekali-kali kita bermain-main dengan kuasa kegelapan. Ketika sudah bermain dengan kuasa kegelapan, tidak akan mudah untuk lepas dari jeratannya, kecuali kasih Tuhan. Karena kuasa kegelapan tidak pernah dengan cuma-cuma, ya, selalu penuh tipu muslihat, ada tumbal yang harus diberikan. Banyak kan kisah bagaimana orang yang ingin kaya secara instan dengan mendatangi pesugihan, ya, dengan melibatkan kuasa kegelapan, sehingga harus mengorbankan anaknya, keluarganya. Berbeda dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan dengan free, tidak ada korban yang harus diberikan. Ya. Hanya menuntut kesadaran kita untuk penyerahan total kepada Tuhan. Kesetiaan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berbeda dengan kuasa kegelapan. Mungkin pekerjaannya lebih cepat gitu ya, kuasa kegelapan itu, roh-roh jahat. Kamu minta kaya, dikasih langsung. Tapi berikan anakmu untuk menjadi sesuatu ya. Ada di Jawa Timur itu, jembatan apa saya lupa itu dipenuhi banyak sekali monyet-monyet gitu ya di jembatan itu, padahal monyet itu dari kuburan. Nah, konon ceritanya itu merupakan tumbal. Jadi anak-anak yang ditumbalkan karena orang tuanya melakukan pesugihan, perjanjian dengan kuasa kegelapan. Sepertinya menarik, ya, tetapi dicengkeram begitu rupa oleh kuasa kegelapan. Sehingga orang kalau tidak dengan kasih karunia Allah, tidak mungkin untuk bisa lepas dari jerat kuasa kegelapan. Nah, berapa banyak orang percaya yang dulunya terlihat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi kemudian terjerat dengan iming-iming dunia ini yang membawanya jauh dan meninggalkan Tuhan. Demikianlah yang membuat murka Allah turun atas manusia. Ya. Karena tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, dan enggan mengenal Tuhan, maka Tuhan mendatangkan murkanya atas manusia. Yang berikutnya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangkakala yang ke-6 dari Wahyu 9 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya.
Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ayat yang ke-18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Intensitas malapetaka pada pasal ini digambarkan semakin meningkat. Ya. Dari yang belalang jurang maut hanya diizinkan untuk menyiksa, sekarang pada sangkakala ke-6 diberikan kuasa untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Begitu gambaran yang menyeramkan semakin meningkat. Tiupan sangkakala ke-6 diikuti oleh suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Ya. Suara itu keluar dari mezbah yang sama di mana doa orang-orang kudus dipersembahkan kepada Allah. Ya. Kita baca Wahyu 8 ayat yang ketiga dan keempat. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Penghukuman Allah pada sangkakala ke-6 ini merupakan pernyataan keadilan ilahi dan murka kudus Allah terhadap dosa dan penderitaan, siksaan serta kematian orang-orang kudusnya. Suara dari mezbah emas kepada malaikat ke-6 adalah jawaban doa orang-orang kudus di sorga yang dipanjatkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Ini sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Robi tentang jiwa-jiwa para martir yang berdoa, yang memohon kepada Tuhan untuk menyatakan keadilannya. Dan disinilah merupakan jawaban doa dari doa orang-orang percaya untuk Tuhan menyatakan keadilannya. Dan Tuhan menyatakan melalui pasal ke-9 ini hukuman yang begitu mengerikan kepada orang-orang berdosa. Nah, kemudian perintah yang diberikan saat sangkakala ke-6 dibunyikan adalah melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Ya, sungai besar Efrat ini salah satu sungai besar di dunia yang panjangnya sekitar 2.700 km. Nah, pada zaman Yohanes, sungai itu merupakan batas sebelah timur dari kerajaan Romawi, ya, sekaligus batas antara dunia timur dan dunia barat. Ya. Selama zaman Perjanjian Lama, sungai Efrat berfungsi sebagai batas utara dari wilayah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Di seberang sungai Efrat itu terdapat kerajaan-kerajaan besar seperti Assyria dan Persia yang memiliki kekuatan tentara yang sangat menakutkan dan menyeramkan baik bagi orang-orang Romawi maupun orang Israel. Allah pernah menggunakan bangsa Asyur sebagai alat murka dan tongkat amarah Allah untuk menghukum umatnya yang berdosa dan memberontak.
Kita bisa lihat di dalam Yesaya 10 ayat yang ke-5 dan ke-6. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku. Nah ini ya. Kerajaan Asyur menjadi cambuk murka Allah dan yang menjadi tongkat amarah Allah. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Jadi bangsa Asyur pernah dipakai untuk menghukum umat Allah. Dan juga bangsa yang murtad. Ya. Untuk melakukan perampasan dan penjarahan. Dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Nah. Untuk memahami gambaran di Sangkakala ke-6 ini sekali lagi kita tidak bisa memaknai dengan makna harfiah saja. Meskipun dalam kitab Wahyu ini Yohanes menulis juga diwarnai oleh situasi sejarah yang sebenarnya. Tetapi khususnya pasal ini Sangkakala ke-5 dan ke-6 kita harus memahami dengan makna secara makna figuratif ya. Nah, Sungai Efrat yang kita pahami ini merupakan batas kerajaan antikristus. Ya. Angka 4 ya, pada keempat malaikat tadi dikatakan malaikat oleh Allah disuruh untuk melepaskan ikatannya pada keempat malaikat yang diikat di Sungai Efrat, menunjukkan angka 4 itu menunjukkan akibat yang mendunia. Ya. Yang terbukti dari pemusnahan yang timbul yaitu sepertiga penduduk dunia. Nah, Yohanes pencatat waktu untuk mereka telah dipersiapkan itu jam, hari, bulan, tahun dikatakan tadi di Wahyu pasal 9 yang kita sudah baca dari ayat yang ke-13 sampai 21. Ini berarti Allah menentukan saat yang tepat kapan penghukuman Allah ini akan dilaksanakan. Dan Allah menetapkan jangkauan hukuman ini meliputi sepertiga umat manusia. Artinya Tuhan pun menetapkan banyaknya orang yang akan dihukum menerima hukuman Allah ini. Ya. Digambarkan tadi tentaranya berbaju zirah dan kuda-kuda yang muncul berjumlah besar 200.000 laksa tadi ya. Dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Nah, ini menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara saya lihat? Perang global yang melibatkan baik orang fasik maupun orang baik sampai sepertiga penduduk dunia binasa. Ini bukan main-main. Perang memakan banyak korban. Tidak sedikit korban yang berjatuhan karena akibat perang. Apalagi perang global. Perang dunia. Jumlah korbannya akan sangat besar. Nah, Allah memakai perang ini untuk memperingatkan orang fasik supaya bertobat. Sekali lagi Tuhan izinkan peperangan terjadi sebagai hukuman Allah dan sebagai peringatan Allah untuk orang-orang fasik itu bertobat. Orang jahat bertobat. Tetapi sayangnya gambaran di pasal ke-9 ayat 20 dan 21 yang tadi kita sudah baca. Orang-orang tidak bertobat dan tidak mengindahkan firman Allah. Ya. Kita sekali lagi baca ayat yang ke-20 dan 21 ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kedua ayat penutup ini tidak berkaitan dengan umat Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dengan orang-orang berdosa
yang tidak mau bertobat. Nah, bagian ini juga tidak berfokus pada musuh Allah. Justru musuh Allah dipakai menjadi alat untuk menghukum orang-orang tidak percaya yang keras kepala. Ini merupakan peringatan hukuman bagi orang-orang tidak percaya agar mereka percaya, tetapi mereka pun tidak percaya. Ya. Meskipun mereka telah mengalami penghukuman Allah, mereka tetap menolak untuk bertobat dari perbuatan dosa mereka. Mereka tetap menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala. Hal ini tidak berarti Allah itu tidak memberikan waktu dan alasan untuk orang bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti gambaran di Wahyu 2 ayat 21 yang kita sudah pelajari tentang jemaat di Tiatira, di mana Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Tiatira bahwa ia memberi Isabel yang mengaku seorang nabiah diberi waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari perzinahannya. Maka Tuhan menghukumnya. Nah, ini gambarannya. Tuhan menghukum itu untuk supaya orang menjadi percaya, menjadi bertobat. Tetapi ketika orang-orang tidak bertobat, berbalik kepada Allah, ini sama saja menghina Allah. Ya. Ketika diberi kesempatan untuk bertobat, diberi peringatan bahkan hukuman tetapi tidak juga bertobat, merupakan penghinaan kepada Allah. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah memberikan penghukuman. Bertobat itu berarti berbalik meninggalkan. Jauh, meninggalkan jauh. Tidak ada keinginan untuk melihat ke belakang atau bahkan menghampiri dosa lagi. Berharap tidak hanya berkaitan dengan patung-patung yang disembah ya Bapak-Ibu Saudara sekalian. Seorang teolog Kristen bernama John Calvin berkata, hati manusia adalah pabrik berhala. Setiap manusia ahli dalam menciptakan berhala-berhala. Seorang bapak gereja Agustinus mendefinisikan, memberikan penjelasan tentang penyembahan berhala, yaitu adalah disordered love. Artinya cinta kasih yang urutannya tidak terurut. Maksudnya bagaimana? Prioritasnya urutan pertama itu bukan kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, tetapi cinta akan hal-hal yang lain. Sehingga urutannya adalah hal-hal yang lain diutamakan, dicintai melebihi cinta kepada Tuhan. Nah. Bagaimana kita bisa menilai bahwa kita jatuh dalam penyembahan berhala? Jika mengacu pada pengertian Agustinus ini tentang urutan kasih kepada Allah dan segala sesuatu, maka kuncinya adalah prioritas, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Karena prioritas itu membutuhkan waktu dan perhatian. Jika kita jatuh dalam penyembahan berhala, artinya kita sedang memprioritaskan sesuatu selain Allah. Ini menjadi perenungan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sedang memberhalakan sesuatu selain Allah? Artinya kita memprioritaskan, kita lebih banyak waktu, perhatian kita curahkan untuk sesuatu selain Allah. Kalau iya, artinya kita sedang jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan ini bisa fatal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa jatuh di dalam, kita bisa menerima hukuman Allah. Ya. Tim Keller dalam bukunya membagi berhala menjadi dua, yaitu berhala dalam dan berhala luar. Artinya apa? Berhala dalam atau dalam hati ini antara lain kuasa. Jadi orang itu ada kecenderungan ingin berkuasa. Jadi yang diprioritaskan adalah aku tuh harus menjadi penguasa. Kemudian kontrol,
keinginan untuk mengontrol segala sesuatunya. Kemudian penerimaan, kenyamanan ini merupakan berhala dalam hati. Bagaimana seakan-akan rajin gitu ya, rajin pelayanan. Jangan-jangan hanya untuk supaya bisa diterima. Rajin pelayanan, fokus banyak mencurahkan waktu, perhatian kepada pelayanan, tetapi mengesampingkan keluarga, itu pun salah di hadapan Tuhan. Jangan-jangan hanya ingin diakui, diterima, dinilai, atau mungkin hanya aku merasa nyaman ini kalau sibuk pelayanan itu kok saya nyaman, sibuk bekerja ini itu saya nyaman. Hati-hati. Ya, sekali lagi ada dua macam berhala. Berhala dalam hati dan juga berhala luar. Kalau berhala luar banyak, ada uang, karir atau prestasi, keluarga bahkan, keluarga bisa menjadi berhala. Ya, pasangan bisa menjadi berhala. Ya, karena lebih mengutamakan pasangan dibandingkan Tuhan. Ya, kalau tadi mungkin lebih pekerjaan Tuhan, pelayanan banyak tetapi keluarga ditinggalkan, itu salah. Tetapi ketika mengutamakan keluarga, mengutamakan pasangan, tetapi Tuhan di nomor duakan, bahkan di nomor sekiakan, itu pun salah. Kita bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Ya. Pelayanan, penampilan, nah ini. Sibuk bagaimana cara supaya tampil baik, membuat dirinya nyaman dengan barang-barang yang mahal, barang-barang mahal penampilan kita, itu bisa menjadi berhala bagi kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian akan kejatuhan dosa penyembahan berhala ini. Ya, bukan hanya berbicara menyembah patung, itu enggak. Zaman modern ini berhala itu ada di sekeliling kita. Bahkan diri kita sendiri itu bisa menjadi berhala kita. Keinginan kita itu bisa menjadi berhala kita. Hati-hati. Ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, artinya waktu kita, perhatian kita, itu lebih banyak kepada hal-hal yang lain dibandingkan Tuhan, waspada kita jatuh di dalam penyembahan berhala. Kalau sudah seperti itu, sesegera mungkin Bapak Ibu Saudara kita bertobat, ya, sehingga kita tidak menerima hukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan dari khotbah pagi hari ini adalah Tuhan sebagai penguasa alam semesta dan berdaulat atas sejarah, maka kita harus meyakini bahwa setiap peristiwa di dunia ini, baik peristiwa yang indah bahkan yang mengerikan pun merupakan izin Tuhan untuk mengingatkan umat manusia agar berbalik percaya dan setia kepada Allah, ya, sehingga menjadi milik kepunyaan Allah dan hidup mempermuliakan Allah. Penghukuman Tuhan yang begitu mengerikan itu merupakan konsekuensi dosa, di mana Tuhan ingin umat manusia bertobat, berbalik kepada Allah. Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, peristiwa mengerikan itu merupakan hukuman. Tetapi bagi orang percaya, kita orang percaya, peristiwa mengerikan itu sebagai pemurnian iman kita, agar kita tetap setia dan teguh kepada Allah, tidak berbalik kepada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mencekram kita, membinasakan kita. Ya. Dan tugas kita sebagai
umat Tuhan, gereja Tuhan, nyatakan kasih dan menjadi terang bagi semua orang agar mereka bertobat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Inilah tugas kita. Gambaran sangkakala kelima dan keenam, bagaimana penghukuman Tuhan luar biasa mengerikannya, supaya tidak dialami oleh orang-orang, mungkin orang-orang terdekat kita yang belum percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya yang memiliki kasih, mari kita bawa kasih itu, kita kenalkan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka tidak menerima hukuman Allah yang begitu mengerikan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak Bapa di dalam surga, Kau Allah yang berkuasa,
Kau Allah yang berdaulat atas sejarah umat manusia. Kau Allah yang berotoritas. Jika Tuhan izinkan penghukuman Tuhan terjadi atas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kiranya Tuhan juga menaruh kepada setiap kami hati yang mau menyatakan kasih, sehingga kami boleh memberitakan kasih Tuhan, Injil Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh berbalik untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kiranya hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan, jauhkan kami daripada tipu-tipu muslihat iblis, kuasa kegelapan. Biarlah kami tidak masuk dalam golongan orang-orang yang berdosa, yang tidak dimeteraikan oleh meterai Allah. Tetapi kami biarlah tetap menjadi orang percaya, yang menjadi orang milik kepunyaan Allah, sehingga kami boleh dalam lindungan Allah, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tetaplah Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan selalu mengingatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.